Bahkan rumah tangga saya aja sempat jatuh bangun gara-gara itu. Karena duitnya lari kemana-mana hanya untuk ngurusi burung hantu. Sekarang ada job, jadi istri pertama saya burung hantu. Yang diurusi burung hantu terus, program burung hantu terus ya. Karena janji kami dulu bahwa yang kita selamatkan ini bukan hanya burung hantu, tapi kita menyelamatkan pangan. Kakek saya dulu jauh-jauh dari Tiongkok ke Indonesia dengan harapan negeri subur, makmur, orangnya ramah gitu kan. Sampai sini ada paceklik, krisis pangan memalukan banget gitu. Wah, itu dulu itu 7 turunan. Nah, Mas Lim turunan ke-8. Oke, guys, kita kembali lagi ke Zona Satwa, podcast yang akan mendekatkan kita lebih dekat dengan alam liar. Nah, kali ini narasumber kita salah satu orang yang kondang di Yogyakarta. Nah, sekarang ada Mas Lim. Sehat, Mas Lim? Alhamdulillah sehat. Ini tuh namanya Lim Wengsin. Ya. Itu artinya apa, Mas Lim? Lim itu nama marganya, artinya hutan atau forest. Oh, Simbolnya kan kayu, forest. Kemudian Wen itu sastrawan, oke. Sin-nya itu dipercaya. Oh, dipercaya. Tapi ada nama Indonesianya nggak, Mas Lim? Kebetulan tidak memilih nama Wah, Indonesia. keren. Hmm. Nah, Mas Lim ini kan pelaku konservasi Tito Alba nih, betul? Iya. Dari kapan, Mas Lim? Kalau konservasi itu tuh apa, kita mulai risetnya di 2009. Risetnya dari tahun 2009 2009 tadi itu, risetnya. risetnya. Mulai membuat apa, yang sekarang ini dari kapan? Kita mulai di 2013, setelah riset baru kita aplikasikan. Oke. Nah, Mas Lim, eee, tentang Tito Alba, sebenarnya susah nggak sih, konservasi Tito Alba ini? Kalau secara teknis ya, teknis tentang Tito Albanya sangat mudah sebenarnya. Karena kita sudah riset duluan. Oke. Heeh. Karena riset lokality burung hantu kita dapat, baru kita nanti aplikasikan, ternyata mudah. Nah, Untuk burung hantunya. oke, untuk burung hantunya. Nah, sekarang gini, Mas Lim, sebenarnya, status dari Tito Alba ini, terancam punah nggak sih sebenarnya? Statusnya? Heeh. Statusnya secara hukum pertama tidak dilindungi. Oke. Secara hukum. Kemudian dia jumlahnya sebenarnya melimpah. Oke, Cuma dia berada di tempat dan waktu yang kadang tidak tepat. Jadi kadang justru lebih banyak di kota. Nyarangnya di perkotaan, Oke. kemudian kalau di wilayah pertanian, di desa-desa justru hanya beberapa spot yang jadi tempat aktifnya. Nah, itu kenapa itu, Mas Lim? Kenapa dia malah bergesernya ke kota? Karena rumahnya lebih gampang. Karena mereka Hanya alasan itu ya? bersarang lebih mudah. Karena mereka tidak bisa membuat sarang, Sebenarnya nggak bisa tidak bisa bergerak. membuat sarang. Jadi numpang tidur di dalam plafon, di gedung-gedung yang sudah tidak terpakai, atau plafon yang terbuka, ada tempat terbuka, genteng yang melorot, ada lubang masuk, dia masuk. Oke. Lebih mudah di situ. Oke, oke. Nah, Mas Lim, benar nggak Tito Alba ini, adalah salah satu atau mungkin, eee, burung hantu yang paling rakus dan paling suka tikus, betul nggak? Iya, karena secara hitungan makanannya, mangsanya adalah tikus, 95% lebih adalah tikus. Sisanya, tanda kutip sisanya itu baru binatang-binatang lain. Makanya dia paling banyak yang memakan tikus paling banyak jenis itu apa. Baru yang dimakan, belum yang lain-lain ya. Dia punya perilaku yang lain kan selain memakan. Makanya dianggap lebih efisien. Nah, Mas Lim, nama konservasinya di sana itu apa sebetulnya? Namanya Pusat Studi dan Konservasi Burung Hantu, Serak Jawa. Heeh. Oh, Serak Jawa. Pusat Studi dan Konservasi Burung Hantu Serak Iya. Jawa. Oh, berarti Tito Alba ini nama lainnya Serak Jawa itu ya? Iya, nama lokal. Kan kadang-kadang burung hantunya dihilangkan, jadi cuma burung Serak Jawa, kadang-kadang konservasi Serak Jawa. Karena image kata hantu itu kan tidak menyenangkan sebenarnya. Nah, itu tadi aku mau nanya Mas Lim, kenapa kok namanya itu, burung hantu? Kan kalau, di Inggris kan itu kan owl ya, Iya. nama di Indonesia dinamakan burung hantu. Ada nggak sih sejarahnya atau mungkin alasan kenapa disebut burung hantu? Ya itu kan aktivitasnya malam, satu itu pasti. Heeh, heeh. Lalu kemudian di beberapa praktek paranormal kadang-kadang kan ada ritual memakan bola mata burung hantu. Wah ini wow, supaya bisa melihat hantu-hantuan. Ini yang tidak
tidak logis sebenarnya, tidak logis gitu. Kemudian ada lagi karena sifatnya dia keluar malam, suaranya dianggap menyeramkan, makanya image-nya kemudian diberi nama burung hantu kan. Oke, tapi sebenarnya ada nggak, korelasi nih misalnya, hati-hati melihara burung hantu itu bisa, apes atau apa, ada nggak mitos-mitos seperti itu tuh? Kalau mitosnya sih iya sih dulu ya, dulu berkembang Iya. bahwa itu burung pembawa sial sebenarnya. Ada yang pembawa penyakit, ada yang memang pembawa kematian, ada. Dan kalau secara ilmiah tidak terlalu jadi ini ya, jadi masalah di situ sebenarnya. Justru karena memang pesan moralnya yaitu burung hantu memang tidak bisa dipelihara, Mhm. bau. Oh, memang memang bau ya, jorok ya? Burung hantu jorok, makanya makanya dia tidak tanda kutip "tidak layak" lah dipelihara sebenarnya, Oke, bau. kenapa bisa bau atau jorok Mas ini? Karena metabolismenya jelek, Oke. metabolismenya sangat buruk. Untuk pemangsa ya, Iya. dia sangat tanda kutip "metabolismenya buruk". Mhm. Jadi mesti yang dikeluarkan lewat fesesnya mesti bau, Oke. mesti bau. Terus kemudian tidak sempurna mencernanya. Oke, masih keluar utuh gitu ya? Ya tulang tidak bisa larut, padahal kalau burung elang itu tulang mesti hancur. Kemudian yang dibuang tulang dan rambut yang dikeluarkan plus fesesnya mesti bau, karena tidak sempurna metabolismenya. Itu yang akhirnya menyebabkan mungkin, burung hantu itu dianggap membawa penyakit gitu ya, Mas, Iya, ya? Mungkin itu sih. salah satunya mungkin itu ya? Ya rumah sakit lah, Oh, iya. kayaknya sama tidak menyehatkan. Nah, Mas Lim, di penangkaran, atau di konservasi ini tadi ada berapa, titik alba yang sudah dikonservasikan? Kalau yang real kita tidak pernah mendatangkan ya, Mhm. jadi tanda kutip "mendatangkan" kita hanya membuat sarang, merekayasa lahan supaya dihuni, dan itu kemudian ada yang kita kita pantau ya, ada 11 pasang, yang liar, tinggal liar di situ. Jadi awal mulanya kan memang kita sengaja membuat rumah burung hantu, membuat beberapa yang berrekayasa sebenarnya. Beberapa faktor nih ada tenggerannya, petani dilarang memasang racun tikus, terus perburuan juga dilarang, dan ternyata burung hantu memang mau datang, otomatis Otomatis datang. mau datang karena ada makanan, ada tempat tinggal, ada rasa aman. Oke, Jadi mereka tinggal di situ. oke. Dan itu akhirnya cukup membantu para petani ya, Mas Lim? Ya, jadi sarana ideal yang pengen kita buatkan tadi, ketika mereka mau tinggal, mau mampir saja, belum mau tinggal aja, kalau mau mampir saja sudah cukup membantu. Karena perilaku burung hantu kan dia yang jadi target berburunya adalah tikus. Jadi otomatis kita hanya mengundang mereka, kita sediakan rasa aman, ada tempat tinggal, nyaman dia bisa nongkrong, nanti dia berburu juga di situ. Jadi kita ada mendapatkan manfaat dari tanda kutip "bersahabat". Makanya programnya namanya program burung hantu sahabat petani. Petani. Wow, Kita gunakan rangkaian keren. Mas Lim, eee, dari sekian banyak burung hantu sebenarnya ada berapa jenis sih, burung hantu yang ada di Jawa khususnya ya, atau mungkin Indonesia? Kok di Indonesia lebih lebih belasan Mas, ada belasan ya, Ada kan belasan ya? 20 jenis lebih. Oke, yang ada di Jawa Yang ada di Jawa itu yang umum di Jogja aja itu paling enggak ada 5. ada 5 Ada jenis. 5 jenis, di Jawa ada sekitar 8 sampai 9 jenis. Beberapa temuan lagi dari pengamat burung katanya ada lebih malahan. Wow. Dan dari banyaknya jenis burung hantu itu punya karakter yang beda-beda? Pasti, Pasti berbeda-beda. Nah, ukuran oke. dan karakternya pasti beda. Nah, untuk itu tuh alba sendiri karakternya itu kayak gimana sih, Mas? Kalau burung hantu itu bahkan dia ukuran di medium ya, Iya. medium, terus kemudian dia mudah beradaptasi dengan manusia. Itu salah satu keunggulan Tito Alba. Jadi dia mudah sekali berhadapan dengan manusia. Artinya ketika dia butuh sarang ya sudah, numpang di plafon, numpang di bawah jembatan, di gedung yang kosong dia bisa. Burung hantu lain belum tentu bisa. Mas Lim, eee, aku pengen nanya sebenarnya, kenapa Mas Lim memilih untuk mengkonservasikan, burung hantu ini tadi? Kenapa? Alasannya itu apa sebenarnya? Ya, karena ide dari dulu ya sebenarnya. Ya kan sejak dari dulu 2005 kita bareng teman-teman di Yayasan Kutilang Indonesia mengatakan bahwa kita harus action tentang mengonservasi tapi ada manfaat untuk masyarakat.
Nah, masyarakat siapa yang punya manfaat ini, yang mendapatkan manfaat? Yang paling jelas dan paling bisa dirasakan petani, karena kita ambil target yang Tito Alba ini. Karena Tito Alba punya kemampuan mengendalikan hama tikus Oke. dalam jumlahnya yang luar biasa sebenarnya. Jadi dia tidak cuma makan burung hantu, tidak cuma makan tikus ya, tapi dia burung hantu ini dia mau membunuh tikus sebanyak mungkin, tanpa dibatasi. Jadi kita gunakan skill itu gunanya kita kenapa riset duluan, supaya tidak ngomong bohong ke petani. Setelah itu baru kita sampaikan ke petani bahwa ini loh efisien tapi perlu proses. Oke. Nah, dan kemudian setelah kita aplikasikan, ternyata benar dalam waktu prediksi kita 2 tahun baru berhasil. Ternyata di lokasi proyek kita yang kita lakukan sekarang di Cangkringan, itu hanya butuh waktu sekitar 1 tahun. Sudah terlihat sekali hasilnya. Jadi 1 tahun lebih 2 bulan, berarti 14 bulan. Sudah terbukti kita bisa balikan keadaan. Mulai dari panen yang cuma dapat 10-15%, Iya. kita balikkan bahwa kita bisa panen di 85-90% Wow. hasil panennya. Meskipun kerusakan 10% itu masih kita anggap masih tinggi. Karena masih diambang ekonomi masih cukup tinggi, tapi secara hasil kita bisa mengubah keadaan itu dalam waktu hanya 14 bulan. Hanya 14 bulan sudah bisa membalikkan keadaan. Iya. Dan itu hanya tanda kutip hanya 14 bulan itu kadang dianggap lama. Tapi merekayasa ekosistem supaya bisa menerima burung hantu, bisa jadi tempat nyaman untuk burung hantu, itu hitungannya cepat. Apalagi hasilnya terlihat. Iya. Bagaimana tikus dikendalikan dalam jumlah yang terkontrol, artinya tetap ada, tapi jumlahnya tidak melebihi batas lah ibaratnya. Wow. Tahu. Mantap. Nah, Mas Lim, ada nggak standar khusus buat, kandang ya, kandang Tito Alba ini biar dia mau datang atau singgah di rumah-rumah yang dibuat oleh Rumah Mas? burung hantunya. Heeh heeh. Ada nggak standarnya sebenarnya? Rumah burung hantu kalau sebenarnya tadi perlu riset sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau di Jogja, di Jawa lah, di Jawa itu realistis paling gampang dihuni itu memang harus berstandar khusus. Jadi tingginya itu harus jelas di atas 5 meter. Terus kemudian kalau ukuran relatif lah, fleksibel. Fleksibel maksudnya kalau makin besar berarti anakannya makin bisa lebih banyak. Tapi letak pintu itu harus berada di tepi. Di sisi panjang tapi yang tepi, wah sulit ini agak. Jadi ketika bangunan itu bentuknya sangkar, dia ada di tepinya, bukan di bagian lebar tapi di tepi, supaya burung hantu mudah Memantau itu ya. dan gelap dalamnya. Dalamnya harus gelap. Gelap. Kenapa? Karena kalau memilih pertama, mereka pasti butuh tempat yang gelap untuk bertelur. Oke. Jadi rumah burung hantu juga tidak boleh ada celah-celahnya, nggak boleh. Oke. Jadi kalau kita buat rumah burung hantu, cek pertama adalah masukkan senter ke dalamnya, lihat ada cahaya bocor nggak di situ. Dalam perjalanannya waktu nanti misalnya ada bocor kecil-kecil, burung hantu masih bisa adaptasi. Tapi kalau memilih awal, pasti mereka milih yang terbaik. Oke. Dan standar kami ketika membuat rumah burung hantu, harus lebih dari 50% jumlah yang dipasang di sebuah kawasan harus sudah terisi. Itu baru namanya berhasil. Tapi kalau di bawah 50% berarti gagal. Ada yang salah dengan itu berarti. Oke. Dan Mas Lim, ketika, sumber makanan nih, atau tikus-tikus yang ada di persawahan itu mulai habis, sebenarnya dia bisa makan yang lain nggak sih? Atau dia akan pindah tempat? Kalau sumber makanan habis di satu kawasan ya, Iya, heeh. karena kalau tikus secara hukum tidak akan habis ya, sampai nanti kiamat baru habis ya. Mhm. Tapi kalau jumlahnya sudah terbatas, Iya. burung hantu ini pasti akan explore keluar kawasan, pasti. Tapi di satu sisi karena tadi bahwa burung hantu kan tidak menghabiskan, dia hanya berada di titik paling stabil. Titik paling stabil itu yang kemudian bisa menghidupi burung hantu. Kalau misalnya masih kurang kan anak-anak mereka ya sebenarnya yang nanti akan nyebar keluar ke kawasan, bisa. Mereka masih bisa ekspansi tempat lain. Jadi kayak seperti tempat kami ketika burung hantu jumlahnya ada 11 pasang, mereka tidak berburu di sana malah. Oh, malah mereka nggak berburu di sana, Hanya tapi pulangnya ke sana? iya, sebagian kecil yang berburu di sana, sisanya pergi keluar. Tapi pulang ke sana lagi? Iya, Oh. makanya kita butuh mitra sebenarnya. Jadi banyak teman-teman petani yang kita ajak, "Bu, minimal jangan diburu."
jangan menggunakan racun tikus. Itu yang lebih penting di petani-petani di luar Kawasan. Karena efeknya ketika tikus diracun tikus, terus tikus yang tadi dimakan oleh burung hantu, akhirnya burung hantunya yang keracunan ya, Mas? Iya, keracunan sekunder itu yang lebih berbahaya karena nanti akumulasi tikus yang keracunan itu akan membunuh burung hantu. Nggak cuma burung hantu sebenarnya, ular. Berimbas ke Iya, mana-mana ya, predatornya. predator ya. Kucing. Kucing Jadi ya. beberapa kawasan yang biasanya rajin pasang racun tikus, kebanyakan kucingnya juga nggak ada di sawah-sawah, nggak ada. Predatornya juga berkurang. Iya, betul. Apalagi reptil. Betul. Reptil mudah keracunan. Karena juga aku pernah punya kucing bengal, dia makan tikus, tak lama mati keracunan. Sensitif kalau kucing ya. Iya. Ada sekali. Nah, Mas Ling, di Cancangan ini tadi ada berapa jenis sih yang sudah dikonservasikan selain itu alba? Kalau kita fokus tetap di Orba, tetap fokus. Fokusnya ya? Kalau karena kita ada mengimbau untuk tidak berburu. Nah ini yang lumayan beberapa jenis pemangsa lain ya. Oke. Misalnya musang yang merah tuh jenis sifat garangan ya. Garangan tuh sudah mulai ada. Terus burung-burung berkicau sudah mulai nambah lah. Jadi kelihatan loh mulai ramai burung berkicaunya. Ada lagi. Karena himbauan untuk mengurangi tingkat perburuan ini ternyata cukup bagus. Yang masih kesulitan kita mantau ular. Jadi belum ada teman-teman yang mantau ular secara intensif. Kita pengen tahu sebenarnya ular ini ada peningkatan nggak populasinya. Karena kita juga butuh mereka untuk memburu tikus di lubang-lubang sarangnya. Nah, tantangannya yang paling sulit itu apa, Mas Lim, untuk konservasi Tito alba ini tadi? Kalau paling sulit sebenarnya bukan di Tito alba tapi di manusianya memang. Malah manusianya. Manusianya, karena kita butuh support. Namanya aja burung hantu sahabat petani. Iya. Jadi petani udah harus bersahabat dengan burung hantu, menyediakan fasilitas, membuat rasa aman. Kadang-kadang petani masih berharap pengen cepat instan. Kemudian ketika berharap burung hantu datang tidak menyediakan fasilitas, itu kan juga namanya sahabat juga disediakan apa-apa ngapain kita. Ya kalau memang mau bekerja sama dengan burung hantu ya tadi harus sediakan fasilitas untuk burung hantu, dia nyaman, pasti akan bantu petani. Oh, berarti kembali lagi ke manusianya ya, Mas Lim ya. Dan sampai hari ini sudah berapa mitra yang sudah dipunyai Mas Lim untuk konservasi ini, Mas Lim, atau masih di Cancangan aja? Sementara ini kita masih difokus di Cancangan, cuma kalau dulu beberapa rekan yang tanda kutip minta untuk sosialisasi di sana, itu beberapa tempat. Terakhir kemarin di Ngawi. Di Ngawi karena Ngawi kan terkenal sekarang sudah di angka 50 orang tewas karena memasang listrik untuk tikus. Wow. Sudah rekor 50 tahun depan 100 kali. Gitu. Niatnya bunuh tikus, orangnya mati. Pasti karena tikus tidak ada sebuah hukum bahwa ketika kita memburu manusia tidak boleh membunuh tikus sebenarnya. Kalau bahasanya ya nggak boleh membunuh tikus. Karena biar tugasnya adalah predatornya, tapi karena kita membunuh dengan cara yang cukup sadis ya, pakai strum, pakai listrik ini kan sebenarnya cukup mematikan dan ternyata hampir di semua tempat yang menggunakan itu korban jiwanya masih ada. Mitos lagi. Kenapa itu? Kenapa? Mitos lagi tadi. Ada nggak ceritanya itu kenapa kayak gitu? Pasti. Jadi tikus kan punya ini ya, punya tanda kutip kalau orang secara metafisik mungkin ada yang melihara, ada yang kalau kita sih iya kayaknya ada sih gitu. Mungkin ada. Makanya kita tidak terlalu menyarankan menggunakan racun karena kejam ya, cara itu kejam. Dan kita dulu ketika membuat sarang pertama di rumah gunung hantu pertama di Sangkringan, di Cancangan, itu ternyata memang benar sekitar rumah burung hantu itu semua benih habis. Wow. Semua radius 50 meter habis, tidak tersisa sama sekali. Dan waktu itu kita sampaikan juga, kita langsung ngomong ke sawah, pokoknya beres lah. Kalau mau mulai ya kita mulai hari ini udah. Kita lihat nanti. Kita jagoan kita baru kita undang, belum datang sudah diserang duluan oleh tikus. Iya, karena gini Mas Lim, aku tuh pernah ya, ini kejadian kemarin ya, di farmku, di Penangkaran itu udah bertahun-tahun di sana, predator itu nggak pernah ada yang masuk. Dari biawak, ular, tikus itu nggak pernah ada di sana. Nah terus, itu baru kemarin, berapa bulan yang lalu, di rumah
Di rumah kan beda, penangkaran sama di rumah kan beda. Nah, di rumah itu di depan pintu ada tikus gede. Nah, tiba-tiba tak pukul, mati kan, mati. Di hari itu juga, di malam itu juga, di farm ternyata dihajar tikus. Banyak, ayam-ayam pisenku tuh yang dibantai habis sama tikus. Bertahun-tahun kami nggak pernah ada kasus yang sama seperti ini. Jadi, kalaupun aku membunuh kan setidaknya harusnya membunuhnya di farm. Mungkin kawanannya marah atau apa, ini kan beda jarak. Bunuhnya di rumah, tapi kok yang habisi di kandang. Itu makanya, opo ini nggak boleh bunuh tikus. Ada pesan seperti itu, cuma kalau kita logis sebenarnya memang tahun ini ya, suhunya kan naik lagi, Oke, suhu. suhunya makin tinggi. Oke, heeh. Jadi tempat kami itu kita pantau suhunya naik sudah 2 derajat dari standarnya ya, 2 derajat, dan itu ternyata ngaruh di masa reproduksi tikus dan burung hantu berubah semua. Jadi tikus akan lebih cepat bereproduksi karena dia mamalia, ketika dia pressure, ada stres terhadap dia, sumber makanan ada tapi ada stres, mesti dia bereproduksi lebih banyak, lebih cepat. Siklus reproduksinya berubah lebih cepat lagi Oke, untuk mamalia. untuk mamalia. Iya, itu, dan salah satu tekanan stres itu akan memacu hormon untuk bereproduksi. Oke, Hormon estrogennya akan naik. Nah, ini yang kemudian populasinya cepat naik. Tahun ini akan naik dan tahun depan kalau diprediksikan naik lagi. Iya. berarti kita akan diserbu tikus ini dalam 2 tahun terakhir. Iya, Wah, dan masih ada lagi tambahannya, apa proyek jalan tol. hubungannya? Dia menghabiskan 50 meter kali sekian ribu meter rumah tikus, dan tikus akan berpindah dan itu akan menciptakan koloni-koloni baru. Jadi masuk ke Wow, koloni yang lain, wow. pasti. Ini efek yang tidak diperhitungkan ya, Mas Tidak Imam. pernah masuk AMDAL. Nggak pernah masuk AMDAL. Kita akan diserbu tikus Yogyakarta dalam 2 tahun ke depan. Nah, Mas Lim, kembali ke Tito Alba. Iya, Tito Alba ini masuk musim kawinnya tuh di bulan apa sih, Mas Lim? acak Acak, acak. Dia per 8 bulan sekali. per 8 bulan sekali. Tiap tempat menyesuaikan kondisi makanan. Kalau di Cangkerian ini lagi ada fenomena aneh ya ini, jadi ada anomali bahwa bulan Agustus kemarin itu semua burung hantu sudah selesai membesarkan anak-anaknya. Oke, heeh. Dia harus sudah terbang. Nah, harusnya di masa itu mereka sudah ganti bulu. Rontok, ketika nanti ganti komplit selama 6 bulan lengkap, dari bulan ke-7 mulai kawin lagi. Bulan ke-8 bertelur. Nah, ini kemarin begitu selesai tidak sempat rontok langsung bertelur. Beberapa sarang kita pantau, ada sampel 5 sarang yang kita pantau, semua bertelur. Oke. Bertanda buruk lagi. Jadi bukan karena kelainan hormonal enggak, tapi pertanda buruk berarti populasi tikus yang ada di sana naik. Oke. Jumlah makanan melimpah. Jadi belum sempat ganti bulunya, Heeh, itu mereka sudah bereproduksi lagi. oke. Nah, dengan kondisi kayak gini Mas Lim, njenengan nih sebagai pelaku konservasi dan, menekan hama tikus, apa yang perlu kita lakukan nih sebenarnya di saat seperti ini? Untuk burung hantunya, Iya, untuk untuk burung hantu dan mengendalikan untuk tikus. mengendalikan juga hama tikus. Yang jelas kalau kita berharap, sempat minggu yang lalu ya, kita berharap waktu itu jadi agenda nasional. Yang namanya omong kosong ketahanan pangan itu kan menurut saya agak omong kosong juga. Itu hamanya nggak dipikir loh. Yang dipikir nyetak sawah melulu. Jadi hamanya nggak dipikir lah. Iya, Setiap kali saya beberapa kali menyampaikan juga, jadi satu burung hantu itu masuk satu lagi dilindungi. oke, Bukan karena jumlah, tapi karena fungsi. oke, Kak Tito Alba dilindungi karena fungsinya. Jangan karena jumlahnya lebih banyak, dianggap tidak perlu dilindungi. Itu. Lalu kemudian kalau kita memang, karena ini nanti ancamannya tambah besar ya. Ya tadi memang jadi agenda nasional bahwa bukan cuma tanggung jawab, saya kan hanya terbatas. Kantongnya juga kempis-kempis gitu kan. Kalau sudah jadi agenda nasional, itu saya rasa lebih bagus, kami rasa lebih bagus karena contoh Kanada, tahun 1995, iya, mereka punya rencana aksi nasional tentang burung hantu Tito Alba, sampai jadi agenda nasional. Bagaimana burung hantu ini populasi dikembangkan,
terus bagaimana berfungsi untuk mengendalikan hama tikus agenda nasional. Kita mikir di negara kita kan masih lagi mikir babat hutan, buka lahan, bikin sawah. Belum mikir hamanya. Padahal begitu dibuka hamanya banyak, yakin. Saya tidak menakut-nakuti. Kalau nyetak sawah, tidak mendoakan, pasti tikusnya banyak. Itu sudah hukum alam. Dan itu nggak masuk di AMDAL-nya. Oke. Bahaya. Wow. Tuh, Pak Prabowo. Dengerin, jadi ketahanan pangan itu bukan hanya melulu lahannya, bukan hanya melulu orangnya, ternyata hamanya juga harus dipikir karena semakin kita membabat alas dan infrastruktur, ternyata juga ada resiko-resiko yang tidak terhitung, termasuk tadi ya, hama tikus yang akan berpindah lokasi, dan itu juga cukup mempusingkan sebenarnya kalau nggak dipikir dari awal. Nah, Mas Lim, tadi aku sempat dengar nih Mas Lim sedikit bicara tentang kembang kepis. Nah, untuk konservasi ini dengan apa ya, cerita-cerita yang sudah kami dengar ya, se-Yogyakarta bahkan di luar Yogyakarta, kisah tentang Mas Lim ini tadi sudah tersohor banget. Nah, pertanyaannya dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa ini tadi, pembiayaannya gimana Mas Lim? Pembiayaannya, kalau kita mulai riset 2009 sampai 2016 ya, itu biaya sendiri. Oke. Paling teman-teman ada beberapa teman karena kita tergabung di Reptile Club Indonesia ya, Iya. teman-teman nih bantu juga untuk CCTV lah atau apalah Pak ya, banyak sekali teman-teman bantu. Terus kemudian kita di 2013 mandiri masuk ke pertanian, sampai 2016 program kita jalankan. Sama, kita pakai dana pribadi, plus kadang-kadang ada teman-teman yang nyumbang juga. Baru di 2017 kita terdukung oleh sponsor. Kebetulan kita waktu itu didukung oleh tetangga sebelah, DPPU Adi Sucipto, Pertamina Sucipto. Meskipun tanda kutip tetap ya, untuk pembiayaan kita tidak pernah mau dibiayai. Oke, kenapa? Karena kalau ketergantungan dengan mereka nanti kita nggak bisa running ketika mereka lepas. Oke. Jadi nggak ada dana mereka, kita anggap sebagai booster, membantu percepatan. Tapi kalau misalnya mereka tidak mendanai lagi, kita tetap jalan karena kita sudah janji bahwa ini tetap running meskipun tanpa di biaya sponsor. Sudah mempersiapkan bahkan sampai semental itu ya, Mas Lim ya? Jangan sampai Harus, karena hama tikus dianggap sepele. Oke, tapi jumlah kerusakannya paling besar sebenarnya. Dihitung tonasenya paling besar kerusakan akibat hama tikus, dan itu tidak pernah dipikirkan. Mungkin mikir ya, tapi enggak. Hanya it's project ya. Bukan sekedar sebuah rencana yang program besar untuk real ya jangka panjang ya, betul. Nah, Mas Lim, berarti kan ketika kita berbicara nih hama tikus dalam 2 tahun ke depan itu akan sangat luar biasa besar. Eee, Gimana nih teman-teman kalau mau bikin konservasi kayak Mas Lim itu, ada nggak sih prosedurnya atau standarnya itu harus gimana kalau mau buat seperti di Cancangan? Kayaknya enggak perlu deh. Nggak perlu deh, maksudnya nggak perlu standar khusus ya, just menyesuaikan sebenarnya. Kalau kita lihat setiap wilayah pasti punya khas sendiri-sendiri ya, kayak Sulawesi. Oke. Sulawesi itu Tito Alba ada, tapi di sana ada Tito Sulawesi. Oh, Lebih gede, lebih gagah. Kalau tidak ilegal membawa burung hantu dari endemik Sulawesi ke Jawa aja, sudah tak borong untuk tak bawa ke sini, ke Jawa. oh di sana dilindungi? Enggak, Atau kan berarti ilegal kalau saya membawa burung endemik sebuah kawasan. Hanya ada di Sulawesi. Di seluruh dunia itu cuma ada di Sulawesi, jenis Tito. paham. Tito Rosenbergi, Oke. itu sama Tito Minahasa, 2 itu. Itu ukurannya lebih besar, 2 kali lipat. Otomatis kalau tikus model bandikota besar-besar 50 gram ke atas bisa dibunuh oleh burung hantu ini. Oke. Cuma Nggak itu ilegal. ilegal karena untuk diniatkan dilepaskan kan ya nggak boleh. Nggak boleh teman-teman ya melepas liarkan satwa yang bukan pada habitatnya. Meskipun itu bukan hewan dilindungi ya Mas Lim ya. Karena memang itu pelanggaran konservasi, dia bukan habitatnya di situ dan bisa merusak ekosistem dan akhirnya lokal ya yang kalah ya Iya, biasanya. ini lokal yang kalah. Oke. Nah Mas Lim, dari Tito Alba ini tadi,
apakah efek positif ini sudah sangat terasa ke petani-petani dan apa peran petani-petani sekarang, di rancangan itu untuk konservasi albani tadi? Kalau terasa, iya, pasti terasa karena sejak awal program kita masuk tuh kelihatan sekali grafiknya mulai dari tadi kerusakan 95%, 90%, sampai mereka bisa kerusakan bisa dikontrol sampai di 5%. Otomatis ya hasil panen bagus, sana sini bolong pasti ada, tapi di satu sisi kalau petani yang mau bersinergi, mereka membuat tenggiran buat buruh hantu, mereka mau sanitasi lahan, kemudian mereka mau menggunakan pupuk secara bijaksana, karena ada pengaruhnya. Jadi kalau pupuknya yang digunakan secara bijak pasti tikus juga sedikit. Jadi mereka bisa merasakan itu. Nah, Mas Lim, untuk Tito Albani tadi, boleh nggak sih, perorangan nih, memelihara di rumahnya untuk hobi, boleh nggak? Tidak ada undang-undang yang melarang kok. Boleh saja tuh, tanda kutip tidak ada yang melarang gitu. Oke. Cuma secara fungsi sayang sekali. Dan tadi bau, karena dia metabolisme buruk, kalau burung hantu memang tidak disarankan untuk dipelihara. Karena aromanya luar biasa, plus kalau metabolisme jelek berarti dia ada risiko penularan penyakit. Karena buruk, apa yang dia makan kalau dia bawa bibit penyakit, bisa terjadi dia jadi hostnya lagi dan menularkan ke si pemelihara. Makanya kalau kita tidak menyarankan itu. Meskipun di sana di Cangkringan juga ada kandang yang untuk merawat yang sakit, tapi interaksinya sangat kita batasi karena tadi mengurangi risiko penularan penyakit. Wow. Nah, untuk anakan sendiri, Mas Lim, anakan Tito Alba itu dari pertama menetas sampai dia sudah bisa berburu itu usia berapa? 2 bulan, 2 bulan sudah bisa berburu? 2 bulan 2 bulan itu? sudah bisa terbang dan mulai belajar berburu, Oke. mulai belajar. Dan angka kematian paling tinggi itu pas belajar berburu. Kenapa? Karena kan tidak pernah diberi pelajaran lingkungan. Oke, dia berburu akhirnya Jadi berburu benar-benar seperti trial and error, begitu dilepas sudah. oke. Dan itu risiko kematian tinggi di situ. Persentase tingginya? Kalau konon ya, konon 50-50, Wow. 50-50. Makanya jumlah anaknya mesti banyak, 3 sampai 12 ekor gitu kan. Kalau 12 ekor anakan, nanti ya tadi gambling. Kalau tanda kutip lingkungannya bagus, sudah dikurangi risikonya ya, tidak ada perburuan, tidak pakai racun. Iya. Itu sudah sangat mengurangi risiko kematian mereka. Oke. Nah, tanggapan Mas Lim nih, tentang nyun ngapunten ya, teman-teman yang menjual belikan, burung hantu di luar sana untuk hobi itu, seperti apa Mas Lim nih? Ya tadi sayang sekali sebenarnya, Disayangkan. disayangkan karena burung berkicau lebih lebih buat kami lebih menarik. Kalau misalnya loh ya, meskipun saya tidak memelihara burung berkicau, lebih menarik kalau dipelihara. Kalau burung hantu ini kan tidak satu tadi metabolisme jelek tadi satu itu, terus kemudian bukan sesuatu yang good looking buat kami. Nah, kami sendiri tiap hari lihat juga bosen ya. Nggak lucu kita kalau kita sudah ngerawat gitu ngerasa kayak ngasih makannya juga, aduh nggak lucu lagi itu. Itu ngasih makannya seberapa yang kita keluarkan, dan itu budget memberi makan itu tidak masuk di sponsor itu. Eh, Makin banyak pasien yang didatangkan ke tempat kami, makin parah. Kita kesulitan untuk beli makan, makanya kita harus cari cari makan buat mereka. nah, konservasi di Cancangan ada berapa orang Mas Lim? Timnya Mas Lim? Tim kita sekarang yang utama sekarang tinggal 2, Woi, tinggal 2? tinggal 2, yang lain relawan aja, teman-teman yang bantu. Kebetulan ini lagi ada mahasiswa dari S2 Mhm. Biologi UGM, Oke. masuk untuk riset, bantu mereka riset, dan itu cukup tanda kutip jadi energi buat kami. Jadi informasi-informasi yang ada masuk. Yang sebelumnya ada mahasiswa dari UIN, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, itu juga setiap Sabtu bantu di kawasan studi dan konservasi burung hantu. Jadi lumayan lah, masih ada beberapa yang bisa bantu aktivitas kami di sana. Nah, Mas Lim, aku mau nanya nih, eee, si burung hantu ini ketika dia sudah mengamati, targetnya, berapa persen itu kena target? Oh, tidak pernah tak tanya ini tapi. Wah,
Tapi memang gitu kan, Mhm. maksudnya, angka keberhasilannya kita tidak pernah meriset itu, Meriset tidak itu, pernah meriset heeh. itu. Tapi kalau lihat dari jumlah jumlah tikus yang kadang ditemukan, Mhm. hanya dibunuh, just having fun, itu berarti cukup bagus. Mhm. Cukup bagus, relatif ya, kata cukup bagus, tapi relatif. Jadi beberapa petani menemukan tikus yang hanya dibunuh saja, yang dipenggal saja, jadi tidak dimakan utuh, berarti ada story di situ bahwa burung hantu ini sudah dalam kondisi tidak butuh makan. Oke It's just having fun. Artinya mereka karena dia punya insting membunuh ya, oke. dan tikus kan bukan makanan sebenarnya buat burung hantu ditolak. Wah, Wow, itu musuh, musuh. sudah musuhnya. Jadi mau makan, sudah makan 2 ekor, 3 ekor, kalau sudah perut penuh, sudah cukup, Bawaannya pengen bunuh aja. dia tidak berhenti, dia tetap bunuh. Oke. Itu yang hasil riset kami. Itu kenapa kami berani mengatakan ke petani ini efisien, bukan karena yang dimakan, Tapi karena jumlah jumlah yang iya, tidak dibunuh. oke Tanda kutip daya bunuhnya lebih tinggi dibanding daya makan. oke. Nah, bukan untuk menyimpan makanan, Mas, ini? Tidak, Ya hanya dibunuh gitu aja? hanya bunuh, just having fun. Wow. Buat kayak bahasa bahasa ini ya, harusnya just having fun, hanya untuk senang-senang. Tapi bahasa kasarnya burung hantu Tito Alba itu psikopat. Begitu ketemu tikus, bunuh. Ada kesempatan ya, ada kesempatan. Itu kenapa petani kita kadang minta mau sanitasi lahan. Pematanya bersih, itu nanti peluang lebih banyak dibunuh, lebih Mhm. besar. Karena burung hantu tadi sudah memanfaatkan itu bukan sebagai makanan. 1 tahun berarti kalau dia mau makan hanya 600-an sekian, kalau cuma makan. Kalau cuma makan. Berarti kalau dengan membunuh mereka bisa lebih, bisa ribuan, Wow. dan itu yang kita manfaatkan. Itu yang kenapa kami harus riset dulu ketika mulai ngomong ke petani. Jangan sampai nanti cuma ini efisien, berapa ekor yang dimakan, dihitung-hitung lah cuma 600 sekian. Padahal tikus 1 pasang 1 tahun 1000 ekor lebih. Dia bisa mencetak generasi berikutnya sampai 1000-an ekor lebih. Ya itu yang harus kita potong dengan cara sediakan pemangsa yang cukup, tanda kutip, cukup ganas. Dan kita promotornya. Iya. Ini promotornya biar yang berantem mereka. Mhm. Terus ada sponsornya juga? Iya, ada sponsornya. Roll and take. Oke, Mas Lim, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan online ya, tentang, seperti yang Mas Lim tadi sampaikan bahwa mereka itu tidak mampu, membuat rumah sendiri Iya, sehingga dia lebih, membuat rumah huni itu di perkotaan, di rumah-rumah yang padat penduduk dan sebagainya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kami, senang ada si burung hantu ini tadi karena, jumlah populasi tikus itu menurun. Tapi di sisi lain, Eee, rumahnya atau kantornya itu menjadi kurang nyaman karena ada aroma-aroma sapi tank tadi itu ya. eh, Nah, ini gimana Mas Lim? Apakah kita bisa memindahkan mereka sebenarnya? Memindahkan mereka caranya seperti apa dan bagaimana? Untuk solusi kasus seperti ini nih. solusinya. Iya. Jadi memang kalau mau sebenarnya kan pasti dekat situ ada lahan pertanian. Oke. Ya berarti memang petani di sana minimal membuat tenggelan dulu. Tempat bertengger dulu, bukan rumah ya, tapi tenggelan dulu. Tinggi 4 meter, 5 meter. Setelah itu baru buat sarang. Toh nanti juga ini nggak akan, kalau ini dihalau atau ditutup lubang plafon atau apa ditutup, mereka akan pindah. Akan pindah ke tempat yang paling nyaman. Dan kalau misalnya ada rumah yang dekat dengan sumber makanan, Mhm. pasti mereka milih itu kok. Oke. Mau nggak mau mereka pasti akan milih. Burung hantu tanda kutip tingkatannya dia tidak bodoh. Ketika ada rumah burung hantu di sawah, di lahan pertanian, yang nyaman ya, standarnya masuk, mereka pasti tinggal di sana. Sudah pernah kita coba. Kita tes, jadi membuat rumah burung hantu di dekat rumah burung hantu yang hampir rusak. Belum rusak ya, baru kita dirikan, Iya. siang kita pasang, Mhm. malam sudah pindah. Padahal bedanya apa? Tingginya sama, ukurannya sama. Cuma ini lebih baru, kayunya lebih rapat, itu bagus. Selesai, sudah pindah. Nah itu yang kemudian kadang kita sarankan, ya udah, kalau mau ya dihalau atau ditutup, lubang-lubangnya ditutup, tempat dia masuk, toh jadi sekarang cari tempat lain yang lebih nyaman. Nah, kalau misalnya sayang, ya tadi buat rumah burung hantu di dekat-dekat sana,
di lahan pertanian dan itu pasti akan dimiliki. Lebih mudah. Dengan standar yang tadi itu ya Mas Yan ya. Iya, tingginya ada, ukurannya juga harus pas, pasti mereka mau. Ujiannya di pembuatnya sebenarnya, jadi bagaimana kita tidak memaksakan rumah untuk dihuni burung hantu, tapi kita menyesuaikan rumah yang diidam-idamkan burung hantu, standar minimal saja. Rumah sangat sederhananya burung hantu itu kayak apa, yang mereka punya, dan itu yang kemudian kita sediakan. Mas Lim, program, burung hantu sahabat petani berarti, tadi kan Mas Lim cerita sudah sampai ke Sulawesi, sudah ke Sumatera dan lain sebagainya, ke Ngawi juga kan sudah. Nah, pertanyaannya seberapa efektif ini sudah berjalan? Tidak efektif sebenarnya, berkali-kali kita coba sosialisasi ya, Heeh. yang bisa melakukan tanda kutip, mau melakukan dengan cukup intensif, bagus, konsisten, itu sementara ini masih Sumatera ya, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Karagung Ilir. Memang mereka ketika kami awal masuk juga memang agak keras ini karena Oke. petani kan tidak terlalu percaya dengan keberadaan program burung hantu seperti ini. Padahal mereka kerusakannya parah. Artinya bertahun-tahun dengan luasan ratusan hektar dimakan tikus lebih dari 50% habis ya. Dan itu yang ketika kita masuk ya terlihat sekali bahwa ternyata mereka ketika kita tanda kutip kita tegur dengan keras, ternyata mereka bisa jadi penerus. Jadi kita F0-nya, mereka F1-nya. Propaganda tentang program burung hantu ini kan masih jalan sampai sekarang. Kalau Sulawesi kayaknya masih proses ini ya, berproses mereka. Jadi mereka punya program sama burung hantu sahabat petani, tapi masih terakhir 2020 ya kita sempat memberikan revisi ke mereka, harus direvisi beberapa program karena burung hantunya bukan Tito Alba di sana. Oke. Bukan Tito Alba saja, bukan burung hantu Tito Alba saja, tapi ada Tito Rosenbergi, lebih besar, lebih kuat. Harus ada treatment khusus sebenarnya. Oh, dengan karakter yang berbeda ya? Iya, Oh, karakternya beda, meskipun sama-sama makan tikus juga, iya. tapi karakternya pasti beda dan itu harus kita, tanda kutip, kita akali. Harus merekayasa beberapa faktor, tapi kalau di Klaten baru tidak ada gangguan hama tikus. Tapi ada satu koperasi tani pangan lestari. Itu mereka ya sempat mengundang kita sosialisasi dan ternyata target mereka petani-petani anggota mereka. Supaya mereka sudah mengundang burung hantu dulu tanpa membuat rumah burung hantunya dengan tenggelam. Dan mereka cukup serius karena koperasi bisnis ya, bisnis. Jadi pemberian beras dari petani ini luar biasa bagusnya, jadi mereka harus melindungi aset mereka dan mereka sudah di langkah pencegahan. Jadi tidak mengatasi hamanya tapi mencegah supaya hama tikus tidak sampai di atas ambang ekonomi. Jadi masih di bawah 5%. Ya salut buat yang di Klaten ini. Jadi mereka di Cawas dan di Bayat ada daerah kerja mereka. Meskipun banyak kasus, masih banyak PR-nya. Banyak tempat yang serangan hama tikus luar biasa. Barusan Kerawang, kita diajak Zoom di sana untuk dengan Kerawang dan kita hari Kamis ya, kita sempat ditelepon dari Balai Besar VUPT, Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, untuk program di sana. Di Kerawang, Subang, dan Indramayu matang. Terus selama ini program sejak 2012 mereka ngapain gitu, pertanyaan kami. Lah ngapain ya selama ini terjadi? Berarti gagal dong. Atau belum berhasil. Kita juga sedikit miris lihat itu bahwa ternyata Jogja saja yang 2012 sudah di Kulon Progo ada, di Sleman bagian barat ada, ternyata nggak bisa. Belum bisa mengendalikan hama tikus secara konsisten ya. Jadi itu sempat kita soroti lah, kenapa kok banyak program dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian ya, tapi ternyata tidak berhasil tanda kutip. Itu sebenarnya kita pengen juga belajar kenapa tidak berhasilnya. Iya. Terus kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain kayak Ngawi baru mau mulai ini. Sebelum mereka tadi ada beberapa daerah yang belum, setelah hama tikus belum tinggi tapi mereka jaga-jaga juga. Jangan sampai mereka harus pasang listrik.
Ya, karena resikonya tadi ada 50 orang meninggal. Iya, satu petani tewas itu kehilangan besar buat negeri ini sebenarnya. Iya, kalau yang di sana habis satu gedung pun nggak masalah saya. Iya iya iya. Karena rata-rata yang meninggal 50 orang ini kan 50 orang ini petani semua. Petani semua, Petani semua, betul. itu kehilangan besar Iya buat kami kehilangan iya. besar ya, Bu. Karena pada hari ini kan, kita bicara petani itu sudah, sangat sulit ya, anak-anak muda juga udah nggak tertarik sampai me Mentan ya kalau nggak salah, menawarkan 10 juta per bulan untuk milenial yang mau jadi petani. Sampai daruratnya petani gitu. Untuk garap lahan sawah yang baru dibuka, nangis ya itu, Mas, ya. Itu. Sangat Wow, berat karena membuka lahan yang sudah dibuka itu tantangannya lebih berat. ya. Pasti lebih berat. Ya ya ya. Tadi hamanya juga luar biasa, Pak. Hamanya luar biasa. Demit. Iya iya. Jadi, konservasi Tito Alba ini kan jadi tidak populer tadi. Oke. Jadi karena it's project ya. Kebanyakan teman-teman kan seolah-olah ini project saja. Padahal kalau kita ngitung di program burung hantu, minimal program ini harus running 5 tahun. Iya. Kalau kita project hanya 1 tahunan dengan pelaporan 1 tahunan, targetnya pasti beda. Bukan panennya berapa Mhm. petani, hasil yang diselamatkan berapa, tapi cuma berapa rumah burung hantu yang dipasang, berapa yang sudah sosialisasi yang dilakukan, tidak ngitung sampai di jumlah. Karena kita paling penting kan di jumlah. Panen petani harus bisa terselamatkan dengan keberadaan burung hantu ini. PR-nya masih panjang, Mas. Mas Lim, buat teman-teman yang terinspirasi ya, Mhm. dengan, program di Cancangan, Tito Alba Sahabat Petani, Iya. ya. Buat teman-teman yang terinspirasi, ada nggak tutorialnya nih, gimana caranya untuk bisa melakukan hal yang sama? Pertama apa yang harus dilakukan, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau mau mereplikasi ya, kalau ada program burung hantu sahabat petani, satu yang jelas kelompok taninya mau dulu. Kelompok taninya dulu, Harus pertama mau dulu. kelompok tani. Mau. Karena konsistensi kan nanti di mereka, yang berhasil juga mereka. Dan yang akan menikmati dan menjalankan mereka juga nantinya. Lalu yang kedua dari pihak pemerintah ya, mulai dari desa sampai dinas pertanian, idealnya gitu kan, idealnya tidak tutup mata dengan itu. Kalau bantu ya selain bantu doa ya juga mensupport sistemnya, sistemnya sarana prasarana pasti. Lalu yang ketiga, yang jelas mereka paham dulu, Paham. paham dulu. Sebenarnya yang dibutuhkan apa tadi? Untuk mendatangkan burung hantu misalnya, untuk supaya burung hantu mau betah. Iya. Oke teman-teman, jadi itu kesimpulan dari, tadi yang disampaikan oleh Mas Lim ya tentang, kalau teman-teman ada yang mau terinspirasi membuat, program yang sama, yang pertama adalah kelompok taninya. Nah yang jadi persoalan adalah nyun ngapunten ya, kelompok tani dihuni oleh orang-orang sepuh, yang ini menjadi PR bersama bahwa ada komunikasi yang terputus nih, kita sebagai anak muda, dengan orang-orang tua. Terkadang kita yang muda itu nggak enak juga mau menyampaikan atau mau ngajari seolah-olah, kita tuh apa ya, kayak nguyai nguyai segoro gitu ya. Nah, sedangkan, eee, para sepuh ini juga terkadang, banyak sekali ya nyuwun ngapunten, kolot ya, kadang-kadang lebih mengerti, pengalamannya lebih banyak dan sebagainya. Sedangkan kan zaman terus berubah dan terus banyak, manuver-manuver yang memang, perlu dilakukan oleh kelompok-kelompok tani ini tadi. Nah, salah satunya adalah program, Tito Alba atau Burung Hantu Sahabat Petani ini tadi. Nah, jadi ini PR anak-anak muda, gimana caranya kelompok tani ini tadi bisa dimasukkan atau dimasuki program-program seperti ini. Jadi kuncinya ada di kelompok tani, karena percuma kalau kelompok taninya tidak sadar gitu Mas Lim ya. Iya. Kalau belum sadar juga karena yang konsisten mereka, yang harusnya menjadi, motor ya, motor untuk bisa konservasi ini, kelompok tani itu tadi. Karena kita krisis petani muda. Iya, Belum krisis pangan belum, belum. tapi yang krisis petani mudanya. Oke, itu kata Mas Lim, kita krisis petani muda, krisis pangannya UTW. UTW. Kalau petani mudanya nggak segera diselesaikan, yo akhirnya krisis pangan beneran terjadi. Mas Lim, unek-unek Mas Lim sebagai pelaku konservasi Tito Alba yang melihat,
hari ini ya kita fokus melihat tentang ketahanan pangan. Nah, monggo unek-unek atau mungkin saran untuk, teman-teman dan pemerintah. Ya, tadi bahwa program burung hantu sahabat petani kan kita tidak pengen diajak sebenarnya. Kalau bisa lakukan, lakukanlah sendiri gitu kan. Lakukanlah gitu kan. Karena kami tanda kutip kami sudah sekian tahun ya, kita riset, lalu kemudian keluar dana pribadi juga nggak nggak sedikit ya, puluhan juta kita keluar. Bahkan rumah tangga saya aja sempat jatuh bangun gara-gara itu. Karena duitnya lari kemana mana hanya untuk ngurusi burung hantu. Sekarang ada job jadi istri pertama saya burung hantu. Yang diurusi burung hantu terus, program burung hantu terus ya, karena janji kami dulu bahwa yang kita selamatkan ini bukan hanya burung hantu, tapi kita menyelamatkan pangan. Makanya kemudian kita ya perhatian dari tanda kutip ya, tanda kutip dimulai dari tadi desa, dari pemerintah, bagaimana program ini bisa direplikasi dan bukan sekedar project ya, bukan sekedar project, tapi memang ini memang langkah untuk menyelamatkan pangan tadi. Karena rugi dong. Kakek saya dulu jauh-jauh dari Tiongkok ke Indonesia dengan harapan negeri subur, makmur, orangnya ramah gitu kan. Sampai sini ada paceklik, krisis pangan memalukan banget gitu. Itu aja. Iya. Wah, itu itu anu Mas Lim, itu dulu itu 7 turunan. Nah, Mas Lim turunan ke-8. Jadi suburnya itu 7 turunan, ke-8 udah apesnya aja. Nah, oke teman-teman, keren banget, narasumber kali ini, Mas Lim, luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang burung hantu ini, di Yunani, burung hantu ini dianggap sebuah dewa kebijaksanaan. Itu bisa kita lihat banyaknya, institut ya atau mungkin, tempat-tempat pendidikan yang berlogokan burung hantu karena memang diyakini burung hantu adalah simbol kebijaksanaan, simbol kecerdasan, dan simbol, ketahanan. Nah, di mana kenapa burung hantu ini tadi disebut, simbol kebijaksanaan? Karena kalau kita bisa melihat burung hantu, dia tidak akan mengambil keputusan sebelum dia melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, akhirnya dia mengambil keputusan. Nah, sehingga dia jarang sekali, gagal dalam berburu karena dia mengambil keputusan karena informasinya sudah, sempurna. Sehingga itulah, burung hantu disebut dewa kebijaksanaan. Nah, sama seperti kita sebagai pelaku konservasi, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan atau memanfaatkan alam sekitar kita, sehingga kita bisa mewarisi alam alam ini untuk anak cucu kita kemudian hari. Salam Zona Satwa.